Shalom saudara, selamat pagi, apa kabar saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya akan membacakan firman pada hari ini dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1-2 dengan tema yang saya bawakan tentang masih dalam topik bertumbuh dan berbuah, kasih karunia untuk anak-anak yang melawan orang tua. Judulnya agak berat saudara ya, tapi saya akan bawakan 1 atau 2 poin. Saya berdoa supaya saudara bisa mengambil firman ini dan pulang membawa 1-2 poin dengan mempraktekannya, ataupun 1-2 poin untuk saudara renungi. Saya kebacakan 2 Timotius 3 ayat 1-2, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama dan seterusnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu studi yang dilakukan oleh, ini agak besar ya teman, saya bacakan inti dari riset di Asia Timur di negara Cina dari Mongolia University tahun 2017. Dilakukan oleh 2 riset PhD pada saat itu, dan dilakukan dalam beberapa ribu orang tua dan anak-anak yang involved dalam riset pada tahun 2017 ini. Dan mereka melakukan ini untuk mendukung dan memperkuat relasi antara ayah, ibu, dan anak mereka. Ini dalam konteks kultur Asia Timur saudara ya. Mungkin dari kita orang-orang Indonesia lebih relate. Nanti saya bawakan yang dari Western Society. Dalam hasil positif didapat dari orang tua yang meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak mereka. Pada saat itu mereka melakukan riset apa yang terjadi di society dalam Asia Timur, which is China. Mungkin hampir sama dengan Indonesia ya. Atau orang-orang Asia di Australia sini yang kita hidup dalam budaya Asia Timur. Dan mereka melihat ada hasil positif terutama pada ayah-ayah yang meluangkan waktu untuk anak-anak mereka. Ini anak-anak umur 4 sampai 9 tahun. Mereka meluangkan waktu, dan saya bacakan sedikit ya. Salah satu line-nya di paragraf ini. In this sense, fathers should find more time to accompany their children in activities to promote children well-being. In addition, children of different groups are affected differently by time parents spend with their children, and more attention needs to be devoted to different needs of children. The research results suggest that time spent with children can improve their following ways, which is well-being. Zaman sekarang, terutama Gen Z, mungkin generasi Alpha, lagi ngetrend saudara, yang sedang banyak yang concern dengan mental health well-being. Saya stres, mama papa saya nggak mau dengerin mama papa bawel, mama papa tidak up to date, mama papa tidak, atau mama papa terlalu religius. Ini saya pernah dengar dalam di gereja saya ada 9 anak yang saya dipercayakan untuk ya seperti mengembalakan kecil untuk cell group daerah rumah saya di Point Cook, dan beberapa dari teman mereka jadi bikin grup cell group. Ada beberapa between 18 tahun sampai 24 tahun. Jadi mereka ada salah satu dari 9 anak itu 4 anak pendeta. Salah satu anak mereka pernah bertengkar dan mamanya cerita. Anak ini berkata, masih umur 18. Mama ini terlalu religius. Seperti itu, dibentak mamanya. Jadi mamanya itu sedang sedih, bercerita sama saya. Saya bawakan firman ini saudara dengan konsen kepada orang tua dan anak muda. Jadi dua-dua harus balance. Saya nggak bisa saya membiak pada orang tua dan anak-anak tidak diberikan masukan dari firman Tuhan. Nah, pada saat riset dilakukan, relasi antara orang tua akan membentuk fondasi yang kokoh dalam bahasa Inggrisnya child self-regulating and respect for authority. Jadi anak-anak yang di-follow oleh riset ini, mereka melihat pada saat ayah dan ibu meluangkan waktu untuk anak, pada saat mereka kecil, memiliki child self-regulating. Apa itu child self-regulating? Jadi mereka itu
mengetahui secara sisi emosional, mereka tahu cara berkomunikasi dengan orang tua. Dan kalau ini balance antara orang tua yang memberikan pendidikan yang secara emosional dengan bukan cuma kognitif atau pelajaran ya, matematika, bahasa Inggris, kimia dan sebagainya. Yang mereka melakukan balance, anak ini tumbuh besar mempunyai emosional yang bisa terkontrol. Atau saudara bisa lihat anak-anak zaman sekarang mungkin tidak bisa mengkontrol emosi mereka. Atau mereka mungkin saudara, yang saudara lihat di sekeliling saudara, mereka tidak grow up dengan household yang baik. Orang tua yang tidak ada, ataupun orang ayah yang absen, atau karena living cost yang sangat mahal, inflasi yang sangat tinggi, orang tua harus bekerja dua-duanya. Yang ini mungkin firman ini bisa membantu orang tua dan juga mungkin anak-anak mendapat masukan. Nah, slide yang selanjutnya ini sudah. Jadi relasi yang ini dan respect for authority. Jadi respect for authority itu anak-anak ini mempunyai emotional bonding yang kuat. Jadi emotional bondingnya mereka kuat pada saat orang tua, ayah terutama ya, yang punya mendisiplinkan anaknya, dan ibu. Mungkin pada saat anak-anak ini dilakukan riset, anak-anak ini lebih mendengarkan ayah. Karena budaya Asia Timur ya. Kalau di sini kan mungkin equality ya, saudara ya, Western Society. Nanti saya bawakan tentang riset yang dilakukan Stanford University di Amerika. Kita sekarang lebih ke Asia Timur. Jadi anak-anak yang mempunyai hidup dengan balance ya, antara orang tua yang spend time dengan anak-anak mereka lebih banyak, mereka mendapatkan apa itu artinya respect kepada ayah atau ibu. Dan mereka mendapatkan self-discipline dan mereka tahu bagaimana menempatkan diri mereka di pertemanan, di society, di supermarket, di tempat-tempat umum. Dan saudara bisa melihat banyak sekarang anak-anak itu yang tidak tahu apa. Mungkin ini pengalaman saya ya, anak sekolah minggu. Saya mengajar sekolah minggu di gereja saya di City. Dari umur yang 8 tahun sampai 12, ini grup. Ada lagi grup yang saya sudah pernah 2 tahun mengajar, teenager. Dan 2 grup ini saya bisa melihat. Seperti mungkin saya ngobrol dengan tadi beberapa jemaat, ada yang orang tuanya tidak peduli, anaknya tidak mandi, ada yang anaknya ingusnya meler, tidak. Ini anak sekolah minggu, ada yang anaknya belum lapar, belum makan, jadi dia ngantuk, tapi ditertawakan temannya. Ini saya melihat sendiri. Dan ada anak yang tidak bisa mengkontrol temperamen mereka. Ini saya 4 tahun, saya dari 2021 sampai 2025 ya, 4 tahun saya. Jadi 2 tahun anak-anak teenager. Beberapa yang sangat bandel juga, udah berkata-kata kotor di gereja, berkata-kata kotor, mereka nggak bisa kontrol. Dan saya ini mau bawakan firman ini, saya curious, saya pengen tahu. Jadi saya baca di Asia Timur seperti apa dan di Barat seperti apa. Dan kita bisa lagi firman ya secara cepat aja ya saudara ya, saya coba rangkum. Yang kedua, poin yang kedua, kronologi. Ya ini yang pertama, anak-anak yang memberontak. Jadi anak-anak yang berontak di Alkitab itu seperti apa? Kata Timotius itu disobedient to parents, atau berasal dari kata disobedient, dari kata pemberontakan itu kata apatheos, yang berarti menolak untuk percaya atau refuse to believe, atau kalau saudara bisa melihat anak-anak yang hampir ini keluar dari percaya mereka kepada gereja atau kepercayaan mereka kepada orang tua. Atau mereka tidak seperti yang tadi saya bilang, mama ini terlalu religius. Itu kata-kata dari mana saya juga nggak tahu saudara. Dan saya tidak tahu bagaimana ibu ini dan ayah ini. Dan saya coba mencari tahu, ternyata anaknya berkata, papa dan mama selalu traveling ke luar kota. Aku dan kakak saya, dia berdua. Jadi ayah ibu ini berdua, punya anak 2 anak. Jadi mereka itu seorang pendeta yang traveling ke suami istri, traveling ke Manado, ke Papua, mereka tinggal di Jawa. Mereka tinggal di Pulau Jawa. Tapi papa ke Jakarta dan mereka tidak ada guidance. Meskipun orang tua sangat berpendidikan, berkecukupan, tapi secara emosional itu mereka berontak ini, saudara. Saya ingin bawakan firman supaya jangan sampai anak-anak muda atau mungkin orang tua atau oma atau opa kita ini gak mendapatkan informasi yang benar tentang firman. Nah, kita melihat kata yang berontak ini Roma 1 ini sama dengan yang ada di Roma pasal 1 ayat 30 dan Titus 1 ayat 16. Di Roma pasal 1 ini
Jadi Paulus menuliskan surat ini pada saat itu. Timotius itu juga seorang preacher, seorang murid dari Paulus yang tidak punya ayah. Ibunya bernama Eunike dan neneknya bernama, di kisah para rasul saudara bisa atau mungkin sudah tahu, neneknya bernama Lois. Dan dia itu bapaknya orang Yunani, mamanya orang Yahudi. Zaman dulu image seorang Yahudi itu kalau bapaknya itu menikah dengan Gentile atau orang yang bukan Yahudi, itu mati. Orang tuanya, jadi nenek mereka itu atau orang tua mereka menikahkan anak itu, mereka nggak mau karena dia ngepati, saudara. Makanya Paulus pernah berkata, aku beruntung menjadi lahir sebagai orang Yahudi dari suku Benyamin dan sebagainya. Dan dia pengajar yang berasal dari suku orang-orang Farisi yang sangat tak berpendidikan. Tapi image itu sangat penting, saudara. Dan Paulus pada saat itu di penjara di bawah tanah, dungeon, pada saat winter di kota Roma. Ini tahun 64, 2 tahun berselang between 1 Timotius 1 dan 1 Timotius 2. Jadi 2 tahun berselang dan Paulus ini sangat lonely, saudara. Sangat lonely. Dia tidak menikah, tidak punya anak, tapi dia mengangkat Timotius itu sebagai anaknya. Mungkin seperti Pak Mada manggil saya Timotius, tolong berkhotbah di bla bla dan sebagainya. Saya nggak bisa menolak kalau Bapak sudah berfirman seperti Timotius juga. Tapi Timotius menggambarkan beberapa jemaat dan dia memberikan Paulus memberikan sedikit arahan dan memberikan identitas. Karena dia itu dipandang, anak ini dipandang, Timotius itu dipandang anak yang identitasnya itu nggak jelas. Karena dia menikah campur. Seperti wanita Samaria di Yohanes 4 atau Yohanes 3. Seperti itu. Saudara, pernahkah saudara melihat teman-teman saudara itu pernah tidak mempunyai arahan dalam hidupnya karena mereka nggak punya image dari ayah? Itu loh. Ayah yang sebagai protector, provider, dan sebagainya. Zaman sekarang penting, saudara. Kenapa? Pada saat itu banyak anak-anak itu juga menolak yang percaya, refuse to believe. Dan ditulis di Timotius ini di pasal yang ketiga ini, mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Seperti anak yang tadi berkata, mama terlalu religius. Sebenarnya saudara, mereka tidak melihat image yang benar. Image Allah yang Bapa yang mempunyai kasih. Love never fails, 1 Korintus 13. Ayat yang saya sangat favoritkan. Tidak mereka lihat dalam kehidupan rumah tangga. Tidak mendapatkan kasih. Nah, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3 ayat 8 itu, saudara. Mereka jatuh dalam temptation. Iblis ingin merusak gambar Allah yang ada di diri mereka. Karena di Kejadian pasal 2 ayat Kejadian pasal 1 itu di Adam dan Hawa atau manusia diciptakan Adam pada saat itu menurut gambar dan rupa Allah Tritunggal. Dan Tuhan berfirman menciptakan manusia menurut gambar dan rupa mereka. Pernahkah saudara melihat zaman sekarang orang berkata saya teridentifikasi sebagai anjing, kucing? Anak-anak sekarang cerita di sekolah minggu saya, bahkan anak-anak di Western Society di sini bisa memilih, oh saya mau jadi anjing hari ini. Jadi saya menjawab guru, guguk gitu, wuf wuf gitu. Bayangkan, ini benar jadi di sini, saudara. Jadi kalau guru nanya 1 tambah 1, mereka jawab miau. 2 tambah 3, wuf wuf. Itu benar, saudara. Benar, saudara. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia menurut gambar hewan. Benar? Tapi society zaman sekarang menunjukkan seperti ini. Dan kasih karunia Allah menebus dosa manusia pada saat mereka lari. Adam dan Hawa lari, saudara. Mereka lari dan menjauhi Tuhan karena dosa. Kadang kita juga anak-anak muda lari dari orang tua. Mama ini bawel, kami lari. Bergaul sama teman-teman. Mungkin bergaul dengan teman yang salah. Dan itu pun bisa terjadi di kehidupan. Nanti kalau mungkin anak muda ini sudah menikah, ini mungkin menjadi bekal. Dan Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia hadir, saudara. Dia hadir untuk menunjukkan kembali. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar Kristus. Saudara, bukan gambar yang dunia ini tunjukkan. Poin yang ketiga, orang tua adalah wakil Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bedakan antara disiplin dan penghukuman. Saya mau bacakan penghukuman tidak akan merubah hati anak-anak Anda. Tetapi kasih karunia bisa merubahkan hati mereka.
Disiplin dari kata disciple bisa diartikan korektif and restoratif. Jadi kita mendisiplinkan anak ataupun anak-anak yang hidup dalam rumah tangga. Mereka harus didisiplinkan, kalau enggak mereka akan tidak karuan, saudara. Dan restoratif artinya mereka harus direct atau diarahkan ke jalan yang benar. Itu penting, saudara, terutama di kehidupan society. Kalau enggak kita orang tua akan malu. Dan di Proverb itu ditulis di Amsal pasal 13 ayat 24, siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Ini bukan tongkat beneran ya, saudara ya. Ini konteks kultural ya. Ini poetic language. Tetapi siapa yang mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Saudara yang kelahiran 80, 70, 90, saya grow up itu di awal-awal akhir-akhir 90, 2000 awal. Jadi kalau orang tua yang kita dari daerah pakai Gasper, saudara. Saya masih ingat diajar zaman dulu tidak ada YouTube, tidak ada Instagram, belajar matematika orang tua nggak ngerti dah. Itu zaman milenial. Gen Z apakah bisa seperti itu? Tidak bisa, apalagi Alpha. Saya ngajar itu nggak bisa, saudara. Di sini nggak bisa ngomong kalau mereka mau swearing atau saya nggak punya otoritas itu. Tapi itu mulai dari disiplin, itu mulai dari keluarga. Gimana anak-anak itu bisa tidak swearing kalau ayah sendiri swearing? Gimana anak itu bisa melihat mengasihi, misalnya ada anak cowok melihat mengasihi adiknya yang cewek, kalau papanya itu mukulin mamanya? Saya pernah melihat anak sekolah minggu, papanya itu mukulin anaknya, jadi mukulin adiknya. Masih umur 11, 12 tahun adiknya yang cewek. Jadi kakaknya ini, pokoknya ini mukulin, dia umur 15 tahun nih. Mereka beda 2 tahun. Dipukulin. Saya ternyata find out. Pendeta datang ke rumah mereka. Dan saya juga datang ke rumah mereka. Melihat mamanya dipukuli sama image yang rusak. Atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi di Efesus, saudara, Efesus 5, kalau orang mau menikah, terutama pria, jangan pernah menikah sama wanita yang tidak mau menunjukkan respect kepada saudara. Itu ditulis di Efesus. Pria tidak mau uang, tidak butuh. Kecantikan itu ya nomor 2 lah. Nomor pertama, Pak, respect. Kalau wanita tidak bisa respect kepada suami, atau wanita dominan ini, saudara. Efesus 5, di Efesus 5 saya bisa. Suami itu akan tidak ada image-nya. Jadi dia tidak merasa dihargai. Seperti rendahan gitu, saudara. Itulah image seorang ayah. Bagaimana, saudara, kalau bapak-bapak mungkin seperti Kobidi dan ayah-ayah kita ya, tidak mendapatkan respect. Sangat jarang juga, saudara, anak-anak zaman sekarang yang menunjukkan respect kepada otoritas. Seperti pendeta, ataupun kakak di gereja, ataupun guru sekolah minggu sekalipun. Kita bisa melihat anak itu bisa respect gak kepada mereka. Kalau mereka gak bisa respect orang di society, seperti guru di sini bisa dilaporkan guru, saudara, bayangkan. Karena mereka melihat di rumah nggak apa-apa kok mama pergi sama boyfriendnya, tapi papa kerja. Ya bingung, saudara. Gambar diri yang rusak. Ada satu riset yang dilakukan oleh di Amsal ya, Amsal ke-13. Saya tidak menggunakan tongkat, maksudnya mendisiplinkan anak itu membedakan antara disiplin dan penghukuman. Kita tidak bisa ya zaman dulu kalau di sekolah kita telat itu begini, saya di ruang OSIS atau BK atau bimbingan kedisiplinan. Kalau kita telat itu zaman sekarang nggak ada ya, disuruh ke lapangan itu dipanas-panas dan sebagainya. Mungkin masih ada, tapi itu baik untuk kami karena kami we deserve it. Atau kita digesper, atau mungkin orang tua tidak melihat zaman sekarang mungkin beda ya, saudara. Tapi zaman dulu yang kita rasakan deserve it. Kalau saya mungkin nggak disiplinkan seperti itu, saya nggak mungkin ada di mimbar ini, saudara. Saya nggak tahu jadi apa mungkin, saudara, di luar sana. Mama saya mendoakan saya mendisiplinkan, meskipun saya nakal. Ibu dan ayah itu harus mendoakan juga untuk anak-anaknya. Pada saat mereka tidak bisa dikontrol, itu termasuk disiplin. Dan disiplin yang ditulis di sini dikembangkan poinnya masih ke punishment ya. Punishment atau penghukuman adalah legal and judicial. Ada orang-orang, anak-anak yang kita bisa lihat di kehidupan society, anak-anak yang nakal atau di Indonesia ya, saudara, anak-anak ya, banyak anak-anak yang sekarang terkenal anak pejabat itu ya, punya boyfriend atau punya girlfriend, naik mobil mewah, hasil korupsi ayahnya ketahuan,
dan sampai ada bertengkar dengan gara-gara ya saudara tahu, dan kepalanya bisa punya brain damage dan sebagainya yang terjadi setahun setengah kalau 1,5 tahun yang lalu. Anak-anak ini viral di media sosial saudara, karena ayahnya tidak memberikan disiplin. Anak umur 17 tahun dikasihkan Rubicon. Apa ini saudara? Untuk show off? Apakah anak saudara diajarkan untuk rendah hati? Apakah untuk menyombongkan diri? Apakah kita sudah menyembah uang? Memberikan anak itu sesuatu yang tidak semestinya. 17-16 tahun naik Rubicon saudara. Untuk apa show off, naik moge gitu? Saya juga anak moge, tapi saya dengan hasil kerja keras. Berpikir orang tua juga sudah susah, ya kita juga harus menghormati apa yang mereka mampu, ya sudah mampu. Tidak kita mendiman. Anak-anak zaman sekarang mendiman, saya mau ini mah, saya mau ini, karena teman. Jadi teman menjadi benchmark dan orang tua menjadi pusing, saudara. Mereka harus korupsi, menunjukkan status level untuk mendapatkan respect. Nol besar, saudara. Image kita bukan di society yang sekarang butuh attention dan data. Atau anak-anak zaman sekarang sudah mengertinya sekarang cryptocurrency dan sebagainya. Kita zaman dulu masih megang koin, uang kertas, masih nabung di celengan. Zaman sekarang main kripto, sudah kaya. Tidak diajarkan delay gratification. Tidak diajarkan bagaimana menabung pelan-pelan. Nanti kalau udah punya uang baru beli. Sekarang pay later. After pay. Makan nasi goreng, fried rice, teman-teman ada di jam. After pay bang. Enak. Senang terus sampai mampus katanya. Bayangkan saudara. Nasi goreng aja tidak mau bekerja tapi enak dulu ya. Teman-teman zaman dulu tidak saudara. Kita hidup dalam society yang sangat strict. Parent kita sangat strict. Diajarin tentang keuangan, menabung, bagaimana nanti meminjam uang dan memutar dalam saham atau investasi. Tapi anak zaman sekarang maunya kaya cepet. Dengan apa? Kripto, meme coin, semakai Ethereum, Solana dan sebagainya. Atau smart contract-nya Ethereum, saya bisa invest bang, gak butuh reksadana. Papa mama jadul. Papa mama gak ngerti zaman sekarang. Anak-anak tidak mau mendengarkan orang tua. Saudara, kehilangan arah untuk mengontrol emosi zaman sekarang itu sangat susah. Atau kompulsif, anak-anak yang kompulsif. Gak mau. Papa mama jadul. Mama dan papa terlalu religius. Terutama dan orang zaman sekarang memfollow TikTok dan sebagainya. Mereka sudah memberikan pengajaran-pengajaran yang sesat, saudara. Membawa anak-anak ini supaya identitasnya dibawa ke satu arah untuk melawan orang tua supaya mereka keluar, dan orang-orang ini dijual produk-produk yang mereka bisa jual dan mereka kontrol. Papa mama jadi kehilangan arah, kehilangan kontrol. Disitulah saudara disiplin diperlukan, dan sejak mereka pada saat masih kecil. Penghukuman atau pakai gas itu sudah nggak berlaku saudara. Tinggalkan itu, sudah beda. Mereka tinggal pencet satu tombol di sini saudara, lo polisi langsung lah. Saya pernah ke fish and chip daerah Siblok saudara. Anaknya itu kerja pada saat sekolah. Mereka kerja, 2 anak cewek. Jadi orang tuanya dari Middle East. Saya makan di situ mau order, dia cerita ibu-ibu ini. Dia panggil saya Andrew. Tahun lalu dia cerita. Ini secara emosional, ibu ini cerita ke saya. Saya nggak tahu juga saya kok di-sharingin tentang hal ini. Karena mungkin saya dilihat orang Asia, sama dengan dia. Dia cerita, anak saya itu kami pukulin kalau nakal. Kalau ngitung uang kasih kembalian salah itu ke orang, ya orangnya marah lah saudara. Di belakang itu dipukul. Ada satu pelanggan datang, lapor polisi. Polisi datang saudara, 2-3 orang, menginvestigasi anak yang dipukul tadi. Ya mungkin udah biasa anaknya dengan secara Asia Timur. Dia datang, orang tuanya langsung matanya begini. Kalau enggak orang tuanya bisa disu oleh state government, child abuse. Akhirnya anaknya bilang, enggak, apa itu cuma bercanda itu customer. Oh oke, all good. Polisi bilang, no abuse, child abuse. Mereka pergi saudara. Di situ orang tuanya cerita, ibu ini cerita ke saya. Orang di sini Western Society kita benci sekali. Kenapa? Harus seperti ini. Bagaimana aku mendisiplinkan anaknya tentang uang? Ngasih kembali aja salah, megang cash itu bingung. Ya kan orang tua, orang-orang yang makan fish and chip kan ya orang-orang yang umur 50, 60. Gimana mereka pakai tap and go? Kan nggak banyak dari mereka yang ngerti. Mereka pakai uang cash. Anak ini juga nggak ngerti. Jadi mereka mendisiplinkan bagaimana anak ini supaya ngerti. Karena tidak mau mendengar juga
cuek, asal karena bukan uang mereka, uang bisnis ya, dikembalikan seenak mereka. Kekurangan ya orangnya komplain dong. Itu satu research Asia Timur, beda dengan Western Society. Saudara, yang selanjutnya poin yang keempat, ada satu poin yang kedua di sini, ada satu. Nah, ini orang tua yang menyediakan ruang untuk anak berkembang dalam interaksi mereka dengan teman. Ada riset dari Stanford University, ini Western Society ya. Strict parental involvement will result in counterproductive. Ini yang di Western Society ajarkan. Kadang kita harus strict pada anak, ya benar. Tapi kalau terlalu strict, pada saat anak ini berkembang dengan teman-temannya, ini ada satu research. Jadi teman-temannya itu, dia itu anak ini kalau kita terlalu involve, orang tua terlalu involve, kita interfere yang terlalu strict. Misalnya anak ini sedang bermain Lego. Mereka kan main Lego atau main puzzle, mereka kan beraktivitas dengan teman-temannya. Kalau orang tua itu, ini riset, orang tua itu intervensi terlalu banyak saudara. Terlalu banyak. Dalam pola kembang anak, mereka akan mempunyai performa yang menurun. Yang kedua, negatif delay gratification. Jadi mereka nggak ngerti, linglung istilahnya. Dan mereka kehilangan arah dalam mengontrol emosi. Karena seperti dikontrol gitu saudara. Kita harus balance antara mendisiplinkan anak dan anak itu tumbuh kembang bersama teman-temannya. Mungkin teman-temannya sedang memberikan dia pelajaran atau dia memberikan pelajaran kepada orang. Kita tidak boleh mengintervensi. Ada waktunya untuk anak-anak itu bersosialisasi. Mungkin saudara bisa pernah kirim anak ke childcare atau anak-anak kita yang anak-anak TK kita sekolah minggu. Kita nggak boleh restrict. Oh, anak saya takut begini, anak saya takut begini, takut nanti seperti ini di society. Nggak begitu juga saudara. Kita harus balance. Jangan terlalu pahit, jangan juga terlalu manis. Balance saudara. Kalau kita nggak balancekan itu, anak-anak itu tumbuh kembang, emosinya tidak, secara kognitif tidak akan menurun performanya. Dan karena mereka linglung, ini mau ngapain ma? Karena mama, dia nunggu mama memberikan instruksi. Jadi dia nggak berkembang pola pikir anak ini, dan dia secara emosional tidak bisa mengkontrol. Jadi tantrum tahu saudara yang begini. Anak-anak itu begitu. Karena apa? Dimanja. Terlalu manja juga nggak bagus, terlalu menghukum anak juga tidak baik, saudara. Nah, yang ketiga, mereka kehilangan arah mengontrol emosi, saudara. Yang paling mengerikan, kalau sudah tidak bisa mengontrol emosi, yang malu parent, saudara. Yang keempat, kemampuan bersaing dengan sesama juga menurun. Mereka tidak bisa bersaing dengan teman-temannya. Mereka tidak bisa saudara, compete. Itu dibutuhkan, saudara. Jadi berikan ruang kepada mereka untuk bergaul, bermain balet atau bermain, kalau pulangan saya mereka sangat overaktif, jadi dimasukkan ke karate. Jadi dia nendang-nendangin gurunya gitu, saudara, sama teman-temannya. Nah, itu sudah biasa. Kita nggak bisa intervensi. Gurunya besar, orang Brazil, saudara. Di situ kemarin mereka sedang kompetisi. Jadi ini normal, untuk mereka normal. Tapi mereka mendapatkan medal. Wah, aku berusaha dengan olahraga, aku bisa. Jadi mereka harus juga diarahkan secara yang hiperaktif ini secara sports atau secara sesuatu yang aktif di luar, motorbiking ataupun mereka mountain biking ataupun mereka balet yang cewek, atau yang cewek ini bisa mungkin belajar public speaking zaman sekarang, atau belajar second language, belajar sempoa, menunjukkan kognitif yang baik pada anak-anak mereka supaya tumbuh kembang mereka juga bersama teman-teman juga baik. Kita tidak boleh terlalu menginterfere, kalau enggak nanti mama terlalu strict, mama terlalu religius dan sebagainya. Jadi kita seimbangkan, saudara. Mungkin Asia Timur kita strict, Western jadi kita harus seimbangkan. Jangan terlalu keras, jangan terlalu juga lembut. Jadi kita harus balance. Dan saudara, saya ada melihat balance between parents atau tumbuh kembang anak, involvement antara parents dan anak itu mempromosikan otonomi atau compliance, atau anak-anak itu nggak usah disuruh nyuci. Mama aku bantu ya, mama aku, karena mereka juga melihat orang tua seperti apa. Oh, mama aku memberikan ruang. Dia melihat orang tua memberikan bantuan kepada orang miskin. Mereka tuh merekam, saudara. Kalau mama dipukulin sama papa, anak yang cowok jadi mencontoh. Iya, saudara. Itu yang saya lihat, saudara. Dan Dr. Jelena Obradovic dari Stanford University, mereka melihat jadi parental involvement itu memiliki batas. Terlalu too much atau terlalu banyak, direksinya menjadi counterproductive. Anak itu tidak bisa seperti 4 poin tadi. Dan pada saat orang tua berinteraksi dengan anaknya juga,
biarkanlah mereka bermain, cleaning up toys, mereka mungkin bergaul dengan teman-teman, nonton mungkin sports, atau mereka nonton film bersama, atau stay di rumah temannya, atau mereka bermain tenis ataupun bola ataupun badminton ya saudara. Bisa mereka mendapatkan cerita yang mereka bisa relate kepada papa mama di rumah, discussing problems, dan kita harus memberikan mereka ruang. Saudara, saya mempunyai satu cerita kesaksian. Ini beberapa anak saudara, saya melihat sendiri. Saya pertama kali melihat parental involvement itu sangat penting pada tumbuh kembang anak itu pada saat saya mau pergi ke cell group. Pada saat saya masih di umur 18 di Box Hill Station, saya melihat ada satu anak cewek, saudara. Ayahnya itu sudah tidak ada. Dia dikirim orang kaya. Ini uang ya, ini uang bukan segalanya. Orang kaya saudara, punya bisnis. Jadi anak ini cewek, tapi dia bergaul dengan teman-temannya di Box Hill. Ini nggak benar. Anak pada saat itu saya masuk saudara, masuk ke tram. Dua teman cell group yang lebih tua di kakak cell group di train station masuk ke train. Saya lihat di kiri itu anaknya duduk sudah bersilang begini, mabuk bersama dua teman, mereka bertiga kalau nggak salah. She used to come to our cell group. Bahasa Inggris udah lancar di sini ya, tapi she grew up in here 16. Jadi dia ditertawakan sama saya yang lihat kakak cell group 2 ini, orang 2 cell group. Yang 2 ini juga hidup tanpa ayah yang sudah meninggal. Jadi menertawakan orang wanita yang ini kok gini sih, kok dia mabuk-mabukan dihakimi. Saya melihat tuh, saya bergerak hati. Saudara, milikilah compassion seperti Tuhan Yesus. Dia compassion kepada wanita Samaria, tapi dia juga tidak terlalu compassion juga kepada orang-orang yang merasa diri pintar seperti Nikodemus. Dia memberikan compassion kepada Zakheus yang mau bertobat. Saudara, saya melihat dua kakak yang ini tidak memberikan contoh yang baik. Saya melihat kok ditertawakan, malah digosini. Di situ saya sedih. Sekarang wanita ini sudah punya anak, tinggal di Jakarta. Saya tidak sebut nama, tapi saya itu kerekam saudara. Puluhan tahun lalu, saya ngerekam. Image ayah, ibu, involvement dalam family itu penting saudara. Kalau enggak mereka didirect ke hal-hal yang salah. Dan satu lagi ya saudara, saya ada satu anak yang sharing ke saya. Dia itu grow up dengan ayah yang punya istri 2. Banyak saudara, istrinya 2 di Jakarta. Jadi dia tuh traveling ke seluruh dunia untuk belajar bahasa, belajar ini, belajar ini. Terus sampai di negara ini, dia mau dapat PR dan sebagainya. Jadi saya grow up dengan teman-teman ini. Dia cerita, pernah ayah saya itu mempunyai anak dari wanita lain juga. Dan saya baru bertemu. Ini sudah berapa tahun, dia cerita, terbuka. Ini dari deep inside my heart. Saya melihat society ini, zaman sekarang itu image itu sangat penting saudara. Apa yang kita tunjukkan kepada, atau orang tua tunjukkan pada anak itu kerekam saudara. Jadi dia itu hidup juga tidak baik ya Tuhan. Saya melihat dia itu hidup sama seperti ayahnya, womanizing out there. Masih teenager waktu itu, 18 ke 25. Akhirnya dia bertobat tuh umur 27, 28. Dia melihat image dari Yesus yang hadir itu beda dengan ayah-ayah yang melihat selesai zaman sekarang. Image ayah itu yang sudah dibikin oleh dunia ini rusak saudara. Jadi anak ini kehilangan arah seperti yang tadi ditunjukkan, kehilangan arah dalam mengontrol emosi. Mereka tidak tahu, nggak ngerti, nggak mampu untuk bersaing dengan sesama. Jadi mereka tidak ada arah. Jadi mereka dibawa aja ke dunia. Dan di Roma pasal 1 itu sudah kebejatan yang memang benar. Tuhan memberikan kasih karunia yang kita juga ditunjukkan pada perintah Allah, 10 perintah Allah. Kalau 1-4 itu ditunjukkan Tuhan, kita mengasihi Tuhan 1-4. Tapi Tuhan menunjukkan kasihnya itu melewati, kasihilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu di bumi dan di surga. Kenapa saudara? Orang tua adalah wakil dari Tuhan sendiri di bumi. Orang tua adalah wakil, dan kita didisiplin oleh orang tua kita. Dan mereka diberikan otoritas untuk kita patuhi. Dan anak-anak zaman sekarang saudara, banyak yang mungkin kepahitan ataupun mereka tidak kehilangan arah saudara. Mereka melihat orang menggunakan tongkat besi,
dan melihat anak-anak ini, oh strict sekali papa, jadi aku menjauh dari orang tua. Bukan seperti itu, saudara. Yang poin yang kelima, peran anak terhadap orang tua. Kepatuhan kepada orang tua adalah kepatuhan juga kepada Tuhan di Efesus 6. Dan di Efesus pasal 5 yang tadi sudah saya bawakan, saya bacakan Efesus pasal 6 ayat yang kita baca, saudara. Kita buka Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Taat dan kasihai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Poin yang terakhir, saudara, kepatuhan kepada orang tua itu ditulis 3 kali di Amsal. Kepatuhan pada orang tua dan kepatuhan kepada Tuhan itu paralel di Efesus. Kepatuhan kepada orang tua juga memberi berkat, saudara. Kebijakan, pengertian, pelindungan, sukacita, God's favor di Amsal pasal 1 ayat 8. Dan juga kepatuhan kepada orang tua selama masih hidup. Ini bukan teori, saudara. Kepatuhan pada orang tua itu sampai selama-lamanya. Saudara, kalau kita bisa melihat orang tua zaman sekarang dimasukkan ke panti jompo. Saya mungkin tadi ngobrol dengan tante. Di Western Society saya pernah punya teman, dia kerja di salah satu parents seperti panti jompo di sini. Mereka sedih, saudara. Pada saat Mother's Day nggak ada yang datang. Papa mamanya tidak anaknya tidak ada yang datang. Padahal itu Mother's Day atau Father's Day. Jadi dia membuat dan staf yang lainnya, mereka membuat seperti acara kecil. Dan orang-orang di panti jompo ini, itulah, saudara. Firman di sini ditulis, ketidakpatuhan akan membawa kepada konsekuensi yang berakibat fatal di Amsal pasal 15. Saya melihat itu orang-orang yang sudah 90 tahun, 80 tahun, itu mereka ditinggalkan, dimasukkan aja ke panti jompo. Apa seperti itu, saudara? Tidak. Karena apa? Itu lifelong journey. Pada saat kita masih kecil, dia look after us, dia itu memberikan reciprocal atau timbal balik kepada mereka. Mungkin mereka tidak mengerti, tapi kita yang harusnya mengerti. Mungkin mertua cerewet, atau mama terlalu strict, atau mungkin orang tua asuh, ataupun kakak yang kakak rohani yang diberikan oleh gereja untuk memberikan kita disiplin ataupun memberikan kita perhatian, kita tidak hargai. Milikilah hati yang seperti anak yang diharapkan oleh Tuhan. Hormatilah ayah dan ibu. Kenapa, saudara? 1-4 perintah Allah itu tentang Tuhan. Tapi pasal 5, Tuhan adalah wakil, orang tua adalah wakil Tuhan di bumi. Bagaimana kita bisa pergi ke gereja, kita hali, tapi pulang, papa ini begini, mama begini. Kita tidak menghormati. Mereka juga butuh kasih karunia kalau mereka belum percaya. Anak pun butuh kasih karunia, kasih sayang dari ayah yang mungkin hilang. Tidak ada kata terlambat, saudara. Atau mungkin anak-anak saudara sudah teenager. Mereka sudah tahu ada perubahan fisik, perubahan karakter dari mereka. Ataupun anak-anak yang sudah kuliah di sini. Kita di sini bisa hidup dalam Western Society yang bebas. Di satu sisi kita bisa menertawakan orang yang mabuk atau bisa merangkul mereka. Kembali ke image Tuhan yang sudah dikembalikan oleh Kristus di Kolose 1 ayat 5. Tapi kepatuhan kepada orang tua itu ditekankan kemana? Karena bukan karena berkat, saudara, tapi ditulis ada berkat, perlindungan, sukacita, ada God's favor, ada God's providence di situ. Berkat akan ada aja, bantuan akan ada aja, saudara. Kesehatan diberikan, kekuatan diberikan kepada kita, dan kita bisa melihat kepada kakak-kakak kita yang di gereja atau teman-teman kita yang ada di sekeliling kita. Bagaimana kalau society dalam gereja aja sudah rusak, saudara? Sudah rusak ini. Jarang firman Tuhan yang memberikan nasihat kepada anak-anak. Tapi papa mama harus mengerti, nggak bisa begitu. Anak-anak muda tidak bisa begitu. Kita pun harus memberikan image yang baik. Nah, kalau kita ke gereja, anak-anaknya seperti itu. Mamanya seperti apa? Malu. Saya malu juga. Saya pernah memberontak. Jangan tidur saya pernah memberontak 2 tahun pada orang tua. Saya pernah 2 kali hampir mati. Naik motor. Balap nggak jelas, di pull over sama polisi. Nggak jelas, saudara. Karena saya jauh dari orang tua. Tidak ada berkat di situ. Seperti ada kegelapan
yang menghantui saya, tidak ada rasa damai, saudara. Ini saya alami sendiri. Jadi anak-anak muda mungkin WA mama, papa, mama butuh apa? Nggak butuh uang sebenarnya. Mereka nggak butuh uang, saudara. Kalau saudara bisa kirim uang, mereka melihat itu sebagai, oh ini uang untuk mama ngopi sama teman-teman. Ini uang untuk mama kasih pendeta. Kenapa? Dia bisa nunjukkan, ini temanku, sini ayo, aku traktir. Uangnya dari mana? Ini tuh anakku udah dapat kerja loh. Berkat doaku itu dia bisa sharing, saudara. Dia bisa sharing hal-hal yang kecil kepada temannya. Dan temannya juga, tertegur, saudara. Temanku anaknya dia mendoakan tiada henti-hentinya anaknya bertobat. Aku ditraktir gara-gara anaknya mendapatkan kerjaan. Padahal dulu kan gak awut-awutan itu anaknya. Kok bisa berubah? Orang itu mendengar, saudara. Tertegur itu di sini, saudara. Itulah yang saya alami. Bertobat ada masanya. Membangkang oke lah. Tapi jangan terlalu lama, saudara. Kembalilah kepada hati Bapa yang mengasihi. Dirangkul. Kalau bisa kakak-kakak orang itu merangkul, ajak mereka makan, mereka akan sharing. Mereka terbuka, anak yang ngomong ke saya, yang mamanya sharing ke saya, anaknya juga sharing. Kokonya sharing ke saya. Ya ini bang, si ini dia melawan mama. Akhirnya dia ini kejadian saudara, 3 minggu lalu. Saya suruh dia berdoa, tapi Roh Kudus aku jangan suruh dia berdoa. Dia tertawa, karena dia pernah tertawa doa makan ini habis gereja. Akhirnya saya suruh kokonya berdoa. Ayo si A ini kokonya di depan dia, kita makan di restoran Indonesia di Franklin Street. Kita berdoa, kokonya selesai berdoa, ini papanya pendeta, saudara. Dia tertawa. Makanan kami datang, dia makan ayam goreng. Bebek goreng, dia suka bebek goreng. Saya ngelihat dia, giginya patah. Tak. Kan? Saudara, Amsal 15 ayat 5, ketidakpatuhan akan membawa anak kepada konsekuensi yang berat. Tapi tegur mereka. Jangan sampai mereka fatal. Fatal itu sampai kepala anak itu. Mantan pacarnya dipecahin, main smackdown sama temen, sampai mungkin sekarang yang society zaman sekarang pakai machete itu pedang-pedang untuk membunuh anak 13 tahun dibunuh. Itu kan sudah fatal, saudara. Ini sudah di Roma pasal 1 yang Tuhan memberikan, ya sudahlah, ya wes. Ini yang kamu mau? Gak ada yang mau dengar? Kayak orang auction, saudara. 1 million, 2 million, 3 million. Ready? Sold. Tuhan sudah memberikan mereka kepada watak mereka yang sudah bejat secara total. Oke, ini yang kamu mau? Tuhan menunjukkan Roma pasal 13. Tuhan bisa memakai polisi. Otoritas diberikan kepada orang tua, tapi juga kepada pemerintah. Ditangkaplah. Apa mau seperti itu, saudara? Atau teguran seperti yang kita doakan mereka, kita approach pelan-pelan, mereka berdoa aja menertawakan Tuhan, oke. Dalam hati saya, karena saya pernah seperti itu, saudara. Giginya patah. $500 dentist mendapatkan cuan. Dia harus kerja seminggu gratis, saudara. 20 jam aku kerja bang, gratis. Ampun bang, aku gak menertawakan. Pada saat kita berdoa, makan. Karena mereka melihat image orang tua seperti itu. Orang tua pun harus mendoakan anaknya dan mereka bertobat. Kalau bisa kita ngobrol sama teman-temannya, tolong bantu anak ini, minta approach mereka, saudara, jangan diamkan mereka. Teguran yang kecil, Tuhan sendiri bekerja, putus. Saya juga udah pernah hilang yang satu, karena saya juga nggak mengindahkan gosok gigi Andre dan sebagainya. Itu nggak mau nih. Ini saya ini, jangan contoh saya, saudara. Saya bawa film ini karena saya sudah bertobat dan saya ingin anak-anak muda itu loh. Tolong parents doakan. Kalau mereka nggak mau mendengar bebal, Tuhan akan intervensi. Tuhan tidak akan, saya tahu saudara, Roma pasal 2 Timotius 3 ini untuk anak-anak yang sudah melupakan lah, Tuhan itu sudah habis lah. Oke, yang mereka mau ya sudah diberikan kepada apa yang mereka sembah. Mereka mau menyembah sendiri-sendiri, mau sakar PDW, mau jungkir balik, mau di society, mau nggak mau kerja, mau malas-malakan, silakan. Tapi jangan saudara, anak-anak muda di sini, ingat orang tua, ingat ada batasan. Harus balance, orang tua pun harus balance, tidak membawa pentungan pada saat anak itu mau bertobat, mau dibentung, nggak seperti itu, saudara. Pada saat saya kembali, orang tua malah memeluk saya minta maaf. Dan disitulah image Tuhan. 1 Korintus 13, love never fails. Kasih itu tidak pernah berkesudahan. Atau mau pakai pentungan, saudara? Does it work? No. Pentungan itu nggak, atau strict
Involvement pada parents doesn't work. Ada satu titik di mana anak itu mau mengeksplor. Biarkan, tapi doakan saudara. Doakan, berikan peringatan. Mungkin involve pada teman-temannya. Itu yang saya bisa bawakan pada firman pada hari ini. Pertanyaan refleksi yang terakhir. Kita bangsa mengajarkan kita melakukan moral duty kepada orang tua. Sudahkah kita melakukannya? Kalau sudah, kalau belum, bertobatlah. Bisa baca firman dan tanya orang-orang sekitar atau saya bisa bertanya. Poin kedua, setelah kita melakukannya, kita menghormati orang tua, ya, dari hati ya saudara, bukan karena berkat dan sebagainya. Kita menerima berkat dan bijaksana, ya, wisdom dan sebagainya. Apakah kita mengingatkan anggota keluarga kita atau society, teman-teman yang lain ini, saudara? Kehidupan di luar sana ini, mereka juga butuh gospel, saudara. Keluarga ini yang bapaknya pendeta aja, saudara, PhD, PhD, S3. Saya cuma nggak tahu saudara. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya mendoakan. Kalau Tuhan mau berikan, apakah kita punya hati juga untuk mengingatkan? Atau kita dulu pernah nakal? Ingatkanlah teman-teman yang belum sampai kejadian fatal itu, saudara. Harus kita stop dengan mendisiplinkan, rebuke, menegur. Apakah kita bisa mengingatkan anggota keluarga kita, cousin, saudara, om, tante, oma, opa, sekitar kita yang belum melakukannya? Yang terakhir, rasa hormat kepada orang tua adalah cerminan kita. Seperti kita membaca Alkitab, itulah cerminan. Gambar diri Allah itu kita ditegur oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang bergerak dan datang membayar Yesus datang membayar dosa hutang kita dan merestorasi relasi antara kita kepada Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini ya Tuhan, kami mendengarkan firman dari Timotius dan kami mengucap syukur ya Tuhan, banyak hati yang terbuka dan terkebur, ataupun saya sendiri terutama ya Tuhan, berikanlah kami semua kekuatan untuk orang tua, kakak, cece, koko, adik-adik, om, tante, dan sebagainya ya Tuhan, orang-orang yang di sekitar kami ya Tuhan, supaya mungkin kita bisa mengingatkan mereka dan terlebih dahulu kami bisa merefleksikan firman ini ya Tuhan, supaya kami melakukannya, bukan karena berkat, bukan karena kebijakan dari Engkau, bahkan bukan dari attention yang kami bisa dapat dari society bahwa kami sudah berhormat kepada orang tua ataupun segalanya, dan puji-pujian dari orang itu means nothing tanpa kami mempunyai relasi yang baik kepada melewati Yesus Kristus yang sudah menghapus dosa kami dan mengembalikan image yang sudah Engkau ciptakan di Kejadian pasal 1 dan 2 ya Tuhan. Manusia yang Engkau ciptakan ya Tuhan menurut gambar dan rupa Allah Tritunggal. Dan kami ingin ya Tuhan berdoa untuk kami semua di sini supaya merestorasi seluruh image dari Bapa dan yang Kau inginkan dari kami, dan Kau mendisiplinkan kami ya Tuhan supaya kami bisa berbuah, bisa berguna ya Tuhan untuk keluarga kami, untuk ponakan kami, anak-anak Koko dan Cece dan tante dan oma di sini ya Tuhan, ataupun orang-orang yang kami kenal, kami bisa menegur mereka, ataupun kami bisa memberikan masukan ya Tuhan kepada mereka supaya mereka kembali kepadamu ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, society yang sudah melupakan Engkau ya Tuhan, dan mereka mempunyai image yang lain, yang aneh, yang mempunyai reprobate mind atau bejat secara pikiran dan hati yang darken, yang sudah gelap ya Tuhan. Kami meminta ya Tuhan supaya mereka juga bisa Engkau rubahkan hati mereka ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu, dan mereka bisa kembali kepada firman Allah Tritunggal yang benar ya Tuhan, yang sudah membayar dosa mereka. Kami berdoa ya Tuhan supaya jemaat pulang dengan selamat ya Tuhan, dan mendapatkan firman dan melakukan firman ini dengan sepenuh hati dan bisa mempraktikkannya Tuhan kepada society-nya dan tempat kerjanya ataupun orang-orang yang mereka kenal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.